Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Ngopi Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, hari ini kita akan coba meresponi akan pendapat dari para mantan. Ya. Kenapa saya sebut sebagai para mantan? Karena mereka ini dulu katanya mereka adalah orang-orang Kristen. Ada yang mengaku bahwa mereka dulu adalah orang Kristen yang pernah belajar di Israel. Ada yang mengaku dulu Kristen dan kemudian kembali lagi menjadi Muslim. Dan mereka melakukan diskusi. Tanda kutipnya adalah mereka coba bedah Alkitab dan mereka coba menyatakan tentang kata parakletos, penolong itu, dengan bahwa itu digenapi oleh nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Dan kita akan saksikan kesimpulan yang diberikan oleh sang moderator berkaitan dengan diskusi yang panjang itu, dan kita akan coba melihat itu di dalam konteks apa yang dikatakan oleh Alkitab berkaitan dengan ngaku-ngakunya para mantan ini. Kita akan saksikan videonya saja. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana kemudian guru-guru kita mengeksplor, guru-guru kita mengeksplor berdasarkan data bahwa Nabi Muhammad SAW termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan saya mau mengatakan bahwa Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mengatakan dengan tegas akan datang seorang penghibur di tengah-tengah kita yang kemudian dia akan menyampaikan kebenaran. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Yesaya 29:12. Ya. Akan datang seorang penghibur yang tidak dapat membaca dan menulis. Siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Abdullah? Ya. Jadi kalau kemudian ada yang menarasikan bahwa tidak ada Muhammad, buktinya ada. Ahmad, akan datang seorang, bukan seroh kudus. Kalau seorang jelas manusia. Akan datang seorang laki-laki, akan datang seorang laki-laki, akan datang seorang laki-laki. 7 kali dikatakan akan datang seorang laki-laki. Maka berbahagialah kita, dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita sudah di penghujung acara ya. Karena kan ketika kita bicara tentang para mantan yang coba melihat Alkitab dan kemudian ilmu cocokologi itu mereka lakukan berkaitan dengan kata parakletos. Sebenarnya pembahasan tentang parakletos itu sudah dijelaskan oleh para tokoh-tokoh Alkitab atau sudah dijelaskan oleh para teolog ketika bicara bahwa parakletos itu menunjuk kepada Roh Kudus, Roh Penolong, Roh yang dijanjikan oleh Kristus untuk menyertai para murid, dan itu Roh Kudus. Tetapi para mantan ini terus ngeyel, terus berkata tidak, bahwa bukan Roh Penolong, tetapi seorang penolong. Dan kemudian mereka coba comot-comot ayat, dan kemudian mereka berkata ini nih, dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa itu kan mirip dengan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, ketika kita melihat akan pendapat dan statement dan berbagai tanda kutip cocokologi dari para mantan ini, maka saya coba mengajak kita sedikit melihat tentang apa yang mereka kutip, dan kemudian kita akan cocokkan apakah benar itu maksud dari Alkitab ketika Alkitab menuliskan akan hal itu. Yang pertama adalah Yesaya 29 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Yesaya 29 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, yang seringkali mereka kaitkan dengan tidak dapat membaca, karena mereka nabi mereka dikatakan nabi mereka nggak bisa baca, tetapi bisa menyebarkan akan agama Islam. Tetapi benarkah yang dimaksud tidak dapat membaca ini memang menunjuk kepada nubuatan tentang Muhammad? Kita akan lihat ayat yang ke-12. Yesaya 29 ayat yang ke-12 dikatakan,
Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, ketika kita melihat ayat yang ke-12 ini, maka ayat ini harus juga dibaca, tidak boleh terpisah. Maksud terpisah itu adalah comot ayat, gitu ya. Kenapa? Kalau comot ayat ya sama seperti kita main puzzle dah. Main puzzle kalau comot satu puzzle dan kemudian mengatakan puzzle ini pasti bentuknya kuda. Padahal bukan bentuk kuda. Padahal hanya satu potong puzzle. Nah, demikian juga ketika kita baca ayat Alkitab. Di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12, maka kita pun perlu membaca ayat 9 sampai 11 dan kemudian 13 sampai 16. Tetap pasal yang sama. Jadi saya tidak lompat ke pasal yang lain. Pasal yang sama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 di dalam Yesaya pasal 29. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, tercengang-cenganglah, penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 16 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan mendatangkan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak berbuat apa-apa. Nah, ketika kita lihat bagian ini, maka dikatakan tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Tetapi Tuhan, atau karena Tuhan, telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, nabi, yaitu para nabi, telah dipejamkannya, dan para mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Nah, ketika kita melihat bagian ini, baru ayat yang ke-12 dikatakan, baca ini. Tetapi dikatakan tidak dapat membaca. Kenapa tidak dapat membaca? Karena kitab itu termeterai. Ya, kalau bahasa sederhananya kitab itu tertutup. Ya gimana bisa terbuka atau bagaimana bisa dibaca kalau sebuah kitab itu tertutup? Bagaimana bisa membaca isinya kalau kitab itu tertutup? Enggak bisa. Nah, firman ini merupakan teguran dari Tuhan atas perilaku bangsa Israel pada waktu itu yang mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Dan bahkan Tuhan tidak mempergunakan perantaran para nabi untuk menyampaikan firman-Nya dan para pelihat untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada Israel. Jadi Israel itu betul-betul di dalam masa kegelapan. Betul-betul masa di mana mereka itu tidak bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Karena itu dikatakan matamu tertutup, buta semata-mata. Akibatnya apa? Maka di dalam semuanya itu bagimu penglihatan itu semuanya seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apalagi itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Tetapi mereka berkata, aku nggak dapat, sebab kitab itu termeterai. Karena itu di dalam ayat yang ke-12 menggemakan kalimat yang sama di dalam ayat yang ke-11. Dan apabila kitab itu diberikan pada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini,
Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mengapa tidak dapat membaca? Karena termeterai, bukan karena tidak bisa baca. Jadi beda ya, antara tidak bisa baca sama kitab itu tertutup. Kalau tidak bisa baca, ya betul-betul nggak bisa baca. Jadi saya punya Alkitab nih. Alkitab ini ada tulisan. Dan kalau tidak bisa baca, dia tidak bisa ngerti cara baca tulisan ini seperti apa. Tetapi kalau kitab ini tertutup, maka seseorang itu tidak bisa buka kitab ini. Kecuali Tuhan bukakan. Melalui apa? Dalam konteks ini, melalui para nabi, kemudian melalui para pelihat yang diutus Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di dalam bagian ini, para mantan mengaitkan tidak bisa membaca itu di dalam kaitan dengan nubuatan nabinya. Tetapi Alkitab berkata, nggak ada hubungan. Yang ada hubungan adalah ini konteksnya kepada orang Israel. Ia sedang dihukum Tuhan, dan Tuhan skip, tidak berkata-kata. Nanti mereka bisa berkata-kata, Tuhan bisa berkata-kata, ketika Tuhan mau berkata-kata. Kenapa tidak bisa membaca? Karena kitabnya termeterai. Jadi biarlah para mantan itu, ayo move on yuk, supaya bisa semakin mendalami, bukan terus bercerita tentang agama yang lama, tetapi ayo belajar kepada agama kalian yang baru, kepada apa yang betul-betul di dalam pengajaran agama kalian yang baru. Semangat move on. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi BTP.